Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja, udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Anggi Hilman. Dan penonton Eljon TV, Point of View kali ini kita akan membahas di balik bootcamp, mulai dari proses, tantangan, hingga pembentukan seorang juara. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang mindset dari seorang pemenang itu seperti apa. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di balik sebuah mahkota, selalu ada perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan dan pembelajaran. Hal itulah yang dialami oleh Irene Clarissa, perempuan muda yang berhasil meraih gelar Miss Chinese Indonesia 2024 setelah melewati berbagai tahap seleksi dan karantina yang ketat. Menjadi seorang Miss Chinese Indonesia bukan hanya soal penampilan atau kecantikan. Setiap finalis dituntut memiliki wawasan, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Selama mengikuti rangkaian kompetisi, Irene Clarissa menjalani berbagai tahap pembinaan melalui bootcamp. Para finalis mendapatkan beragam materi, mulai dari public speaking, personal branding, etika dan kepribadian, hingga pendalaman budaya dan pariwisata. Tak hanya mengasah kemampuan di atas panggung, bootcamp juga menjadi ajang bagi para finalis untuk membangun karakter, melatih kedisiplinan, serta belajar bekerja sama di tengah persaingan yang sehat. Setelah melalui seluruh rangkaian penilaian, Irene berhasil mencuri perhatian Dewan Juri dan dinobatkan sebagai Miss Chinese Indonesia 2024. Mahkota yang kini dikenakannya menjadi simbol tanggung jawab untuk menginspirasi lebih banyak generasi muda. Sebagai title holder, Irene kini memiliki peran baru untuk menjalankan berbagai program sosial, memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia, serta menjadi wajah positif bagi generasi muda yang ingin berkembang melalui dunia pageant. Melalui pengalaman yang telah dilaluinya, Irene berharap semakin banyak anak muda berani keluar dari zona nyaman, mengembangkan potensi diri, dan tidak ragu mengikuti ajang-ajang yang diselenggarakan Yayasan Eljon Indonesia. Menurutnya, kompetisi ini bukan sekadar memperebutkan mahkota, melainkan menjadi wadah untuk belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. POV, sudut pandang kita. Dan sahabat Eljon TV sudah hadir bersama kami di sini Miss Chinese Indonesia 2024 Irene Clarissa. Halo Irene, apa kabar? Hi, thank you for inviting me. It is really like a pleasure for me to come here. Wow, oke. Sebelumnya kan pertama kali nih saya ketemu sama Irene, Yes. mau ngucapin congratulations atas terpilihnya sebagai Miss Chinese Indonesia 2024. Nah, Yes. kita flashback nih ke belakang, kurang lebih 2 tahun yang lalu berarti ya. Yes, betul. Pada saat crowning moment, nama Irene disebutkan sebagai pemenang Miss Chinese Indonesia 2024. Apa yang saat itu Irene rasakan? First of all, jelas kaget banget karena nggak disangka-sangka bisa menang. Yang aku pikirin pada saat itu sebenarnya memang betul ada mengincar the winning prize, kayak bisa dapat saat ini tuh suatu kebanggaan gitu. Cuman yang aku lakukan pada saat itu ya memang melakukan yang terbaik aja. Terus ternyata bisa jadi winner itu memang suatu hal yang puji Tuhan banget gitu. Iya.
Wow, keren banget. Itu 2 tahun yang lalu nggak kerasa ya sebenarnya. Betul. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai mahkota ataupun crown dari Miss Chinese Indonesia 2024, apa sebenarnya makna momen tersebut bagi perjalanan ini hidup Iren dan cita-cita Iren ke depannya? Sebenarnya ketika udah dapet crown ini, yang jelas langsung disadar selain euforianya udah lewat, itu ngerasa kayak oh ada tanggung jawab selama 1 tahun yang harus kita emban gitu. Pertama dari advokasi kita, terus juga kita harus bawa nama dari yayasan, dari Eljon dengan baik kan, representasiin ya gitu. Oke, nah sebelumnya kan itu pada saat pengumuman sebagai pemenang itu kan pasti di belakang sebelum-sebelumnya ataupun proses perjalanan itu kan cukup panjang gitu, bahkan tidak hanya seminggu 2 minggu gitu ya, tapi bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Nah kalau misalnya selama nih mengikuti kompetisi, ada gak sih tantangan terbesar yang dirasakan oleh Iren sendiri? Oh jelas, karena sebenarnya ini first pageant aku. Oh, oke, which menarik. means that, yeah, this is my first pageant, terus which means I don't have like really a lot of experiences rather than the other competitors gitu. Jadi kebetulan waktu itu juga aku nggak ada role model atau panduan lah di situ yang aku harus ikutin. Jadi pada saat itu kita kan biasanya dikasih kayak cards yang isi kita harus persiapin apa aja. Betul. Jadi nyiapin dari situ sih. Bahkan kita disuruh kayak talent show, itu sempat bingung juga sih. Because we want to be different kan dibanding yang lain. Nari itu memang oke, keren banget, tapi udah cukup umum. Menyanyi apalagi kayak aku seneng nyanyi tapi mungkin banyak yang jauh lebih jago-jago lagi. Jadi persiapannya cukup panjang juga sih memang. Oke, menarik nih penonton. Ini merupakan Miss Chinese, ini adalah first ever pageant untuk Iren gitu kan. Itu menarik nih. Pageant pertama yang diikuti tapi keluar sebagai pemenang, itu pencapaian sangat luar biasa. Nah, ngomongin soal pencapaian nih, kan sebelum-sebelumnya Iren pasti udah melihat beberapa informasi terkait adanya pemilihan Miss Chinese ini. Betul. Nah, ketika Iren melihat nih ada info bahwa pembukaan pendaftaran untuk Miss Chinese Indonesia 2024 itu tuh Iren langsung daftar kemauan sendiri atau misalnya nih ada dorongan ataupun support dari rekan-rekan yang terdekat Iren? At that time jujur, jadi sebelum aku ikut Miss Chinese ini aku sempat ada kasus lah kayak pembulian kurang lebih, and I was the victim. And at that time ya aku ngerasa kayak self esteemku turun, apakah bisa aku bangkit lagi dan lain sebagainya. Jadi ketika aku lihat informasi soal Miss Chinese ini, aku ngerasa kayak mungkin ini bisa jadi suatu titik balik untuk aku banyak belajar, lebih percaya diri lagi, belajar lebih banyak. Jadi memang dorongannya dari diri sendiri sih. Oke, berarti emang kemauan dari diri sendiri. Apalagi kalau udah mulai dari hati itu pasti semuanya akan berjalan dengan mulus. Itu meskipun tentu ada tantangan-tantangan selain dari tantangan internal, ada juga dari eksternal. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tantangan ataupun tadi ada beberapa kendala yang mungkin Iren rasakan pada saat persiapan, saya penasaran sebenarnya pada saat Iren itu diumumkan sebagai finalis nih sebelum melakukan rangkaian karantina, respon orang-orang terdekat Iren ketika wah ternyata Iren lolos nih jadi finalis, apa respon dari mereka? Jujur mereka very proud, mereka senang banget karena memang jarak rentang waktu dari kasus itu sama ikut kompetisi ini kayak cukup panjang, dan di sana tuh ya namanya kita korban, pasti kan ada rasa-rasa kayak takut tampil depan umum, nggak punya kayak pengen melanjutkan hidup gitu, ada lah pasti. Jadi ketika aku memutuskan untuk ikut ini, mereka ngerasa kayak oh ini kemajuan yang besar, kita harus dukung, kita harus support gitu. Oke, luar biasa. Nah, itu mungkin bisa jadi inspirasi juga nih bagi perempuan, terutama ya perempuan Indonesia di luar sana yang merasa pernah menjadi korban bullying dan lain sebagainya. Ini Iren adalah salah satu sampel bahwa perempuan juga bisa bangkit dari keterpurukan apapun itu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan inspirasi ataupun sosok yang mungkin ada hal yang Iren dapat nih dari orang ataupun seseorang tersebut, ada nggak sih sosok ataupun inspirator yang paling berjasa dalam perjalanan Iren hingga berhasil nih menjadi Miss Chinese Indonesia 2024? Definitely my mom sih. Kenapa itu alasannya, boleh diceritakan? Karena memang jujur aja dari kecil itu memang aku bukan keluarga yang kayak bener-bener berkecukupan kayak wow very rich gitu, enggak. Cuman how I see my mom, how she survive, how she tries everything her best to raise me until this point, itu ngebuat aku ngerasa kayak kalau mama aja bisa survive di semua keadaan itu, why I cannot do the same thing. And also yang aku pikirin tuh juga pengen bikin mama bangga lah.
dia udah berusaha sejauh dan sekeras itu. Wow, keren, luar biasa. Nah, kalau misalnya dikasih kesempatan, apa yang ingin disampaikan Iren untuk mama yang mungkin saat ini lagi nonton di rumah? Thank you karena udah ngelahirin aku, udah ngebesarin aku, udah tahan sama semua sikap-sikapku. Dan selalu support aku juga. Love you. Luar biasa bentuk cinta kasih gitu ya dari seorang anak untuk ibunya. Nah, berkaitan dengan gelar Miss Chinese Indonesia 2024, komitmen atau langkah pertama apa sih yang ingin Iren wujudkan selama masa bakti ini sebelum nantinya lengser nih di pemilihan tahun ini? Karena kebetulan aku udah lengser Oh iya betul, di tahun ya, 2024. iya betul. Jadi Untuk mungkin next generasinya mungkin. benar, kita kilas balik ke 1 tahun yang lalu, yang aku ngerasa besar banget itu adalah seberapa besar impact yang kita punya, panggung yang udah disediain sama Eljon, dan platform yang udah disupport banget sama Eljon. Kita harus manfaatin itu sebesar-besarnya untuk inspirasi orang, untuk bantu orang, untuk menjalankan advokasi kita. Terutama kita di Miss Chinese ini kan memang advokasinya lebih ke sharing culture, lebih ke mengenalkan culture, melestarikan culture. Jadi memang hal itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya sih. Dan harus tetap semangat sampai masa baktinya 1 tahun. Nggak cuma buat winner aja, tapi ke semuanya yang top 6, top 10, bahkan sampai finalis. Karena mereka juga dapat gelarnya masing-masing, yang artinya mereka punya tugasnya masing-masing juga kan selama 1 tahun. Wow, luar biasa. Jadi betul ya tadi apa yang dikatakan oleh Iren bahwa platform Eljon Pageant ini dampaknya tuh sangat besar gitu ya, Betul apalagi sekali. untuk perempuan-perempuan Indonesia. Nah, sahabat Eljon TV, menarik sekali nih, kita udah berbincang tadi kilas balik saat kemenangan Iren di Miss Chinese Indonesia 2024, dan selanjutnya kita akan lebih mengulik lagi nih behind the journey pada saat pemilihan tahun 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh